Hai adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Miss Magda dalam pembelajaran komunikasi pekan ini. Setelah pekan lalu kita belajar tentang manfaat komunikasi, kali ini Miss Magda akan mengajak kita untuk belajar mengenai komunikasi negatif dan komunikasi positif. Namun sebelumnya, Miss Magda mau menyapa dulu buat adik-adik yang selalu setia menyimak pembelajaran materi komunikasi ini. Kak Magda atau Miss Magda berharap semua adik-adik makin hari makin semangat, makin cakap berbicara, makin terampil, bahkan juga makin bijaksana dalam mengucapkan kata-kata atau berkomunikasi. Tidak lupa juga Miss Magda berdoa supaya adik-adik selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukacita. Baik, adik-adik langsung saja Miss Magda akan bercerita atau menyampaikan materi tentang komunikasi negatif dan positif. Atau kalau dibalik, komunikasi positif dan komunikasi negatif. Nah adik-adik, ternyata dalam sebuah pembicaraan atau penyampaian pesan dalam komunikasi, kita bisa mengetahui apakah ini komunikasi yang negatif atau yang positif. Kalau dilambangkan dengan tanda, komunikasi negatif itu berarti ada tanda minus atau tanda kurang. Sementara kalau komunikasi positif biasanya ditandai dengan tanda plus atau tambah. Nah adik-adik, komunikasi negatif adalah komunikasi yang bersifat menyudutkan, kemudian otoriter dan mengedepankan pendekatan kekuatan atau kekerasan. Lalu komunikasi negatif ini juga sifatnya instruksi, biasanya sifatnya meminta kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah komunikasi negatif. Sementara komunikasi positif adalah cara berkomunikasi dengan orang lain dengan mengedepankan sopan santun, keramahan, bujukan, dan empati. Baik itu secara lisan, secara tertulis, atau saat ini kita ada di era sosial media, era digital, dan membuat kita seringkali membuat pesan atau tulisan di sosial media. Sehingga komunikasi negatif dan komunikasi positif ini sangat erat kaitannya manakala kita berbicara langsung secara lisan, membuat tulisan baik itu surat, baik itu memo, ataupun catatan-catatan, dan pesan di sosial media. Nah adik-adik, tidak selalu kita menggunakan komunikasi positif, karena seringkali kita tidak setiap hari juga kan ketemu orang yang akhirnya menolong kita untuk sopan, untuk ramah, untuk beri bujukan yang baik ataupun berempati. Tapi seringkali kita ketemu dengan teman-teman atau orang lain yang perilakunya ya menekan kita. Menekan kita tuh maksudnya melakukan tindakan kekerasan dalam ucapan. Mungkin dia juga berperilaku kurang ajar kepada kita. Dia usil atau barangkali dalam momen tertentu dia bersikap lelet atau lambat dalam menyelesaikan sesuatu. Nah sering ya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ke dalam kondisi seperti ini adik-adik boleh loh melakukan komunikasi negatif dengan cara memberi teguran yang tegas. Bisa juga tegurannya teguran yang keras. Tapi sekali lagi adik-adik hindari kata-kata yang membuli, mengejek, merendahkan, atau bahkan mengatai orang yang kita tegur itu dengan kata-kata yang tidak sopan. Jadi walaupun kita berkomunikasi negatif, tapi kita tetap harus menyampaikannya dengan jelas dan lugas. Contohnya seperti ini. Kamu menjumpai adik kamu sangat usil adik-adik ya. Misalnya usilnya dengan menjambak rambutmu berkali-kali, mungkin mencakar, menarik bajumu hingga robek. Nah, satu momen boleh kamu menegur adik kamu dengan misalnya begini. Adik, stop, kakak tidak suka adik menarik rambut. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya bisa juga dengan, Dek, berhenti nggak? Berhenti nggak? Kalau enggak nih kakak bakal bentak loh. Nah misalnya begitu. Nah 1-2 kali momen it's okay adik-adik. Tapi jangan setiap saat adik-adik menggunakan komunikasi negatif ini ya. Karena sekali lagi ini tidak cukup efektif sebetulnya atau tidak cukup tepat.
Dan ingat, adik-adik belajar komunikasi tidak hanya negatif, tapi juga komunikasi positif. Ada banyak momen di mana adik-adik bisa menegur adik ya, bisa menegur saudaramu dengan kalimat yang sopan. Misalnya, "Dek, udah ya mainan rambutnya, kakak lama-lama sakit nih kepalanya." Atau bisa juga, "Dek, udah deh, gak usah narik-narik baju deh, ini bajunya udah mulur-mulur nih. Udah ya, kita mainan yang lain aja yuk. Gimana kalau kita main ular tangga? Atau kita main bola, main balon. Yuk, 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 yuk." Nah, adik-adik bisa kan sekali momen adik-adik hanya menggunakan kalimat negatif dan lebih banyak momen menggunakan kalimat positif. Karena kalian ingin belajar untuk menjadi anak yang sopan, anak yang punya keramahan, bahkan anak yang punya skill atau keterampilan membujuk dengan baik, dan satu lagi, punya empati. Jadi, positif atau negatif sebenarnya adalah pilihan. Tapi kalau Miss Magda boleh menyarankan, komunikasi yang positif ya adik-adik ya, supaya adik-adik terlatih untuk bicara dengan sopan, dengan ramah, dan dengan empati atau rasa peduli. Oke, kalau mau pakai komunikasi negatif sekali waktu aja deh ya, jangan setiap hari. Oke, materi ringan ringkas hari ini atau materi sederhana hari ini Miss Magda beri judul komunikasi negatif dan komunikasi positif. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Selamat mencoba dan teruslah menjadi anak yang sopan, anak yang ramah, karena kamu anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang terampil dan terpelajar. Sampai ketemu pekan depan adik-adik di materi komunikasi yang berikutnya. Sampai jumpa.